datang di mata kuliah keanekaragaman hewan. Hari ini kita akan membahas mengenai biodiversitas dan bioprospeksi. Definisi biodiversitas dan bioprospeksi menurut uh, konvensi keanekaragaman biologi adalah biodiversitas merupakan segala aspek terkait dengan variasi yang dimiliki oleh suatu ekosistem yang ada pada tingkat individu, kemudian populasi, spesies, komunitas, dan ekosistem itu sendiri. Sementara bioprospeksi adalah segala usaha untuk mencari nilai tambah atau manfaat dari materi biologis non manusia yang terdapat pada suatu daerah atau suatu ekosistem, sehingga kita dapat melihat ya pada setiap tingkatan yang kita amati, misalnya dalam tingkat kedalaman perbesaran ya skala, maka kita akan lihat semakin dalam kita melihat dalam tingkat seluler, maka atau dalam tingkat mikroskopik, maka akan semakin banyak keanekaragaman atau biodiversitas dan bioprospeksi yang dimiliki oleh suatu habitat atau suatu ekosistem. Sejarah telah mencatat bahwa hewan merupakan salah satu sumber dari pemanfaatan senyawa bioaktif yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah untuk obat-obatan. Sampai saat ini telah diketahui bahwa ada paling sedikit 98 spesies ya dari kelompok vertebrata maupun invertebrata yang umum digunakan sebagai obat tradisional. Dan kelompok mamalia mendominasi dengan 36 spesies atau meliputi 36,7% dari total keseluruhan hewan yang dimanfaatkan dalam bioprospeksi. Kita lihat ya, di sini adalah contoh bagaimana lemak ya, pemanfaatan lemak mamalia dan reptil. Sementara ini pemanfaatan dari kulit aligator. Sementara ini adalah pemanfaatan kuda laut yang dikeringkan, dan yang terakhir adalah bagaimana bintang laut juga dimanfaatkan ya dengan cara dikeringkan. Berikut adalah tahapan bagaimana bioprospek dalam hewan itu diperoleh, mulai dari tahapan pre-discovery, artinya di sini penelitian dilakukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi ya yang terkait dengan zat yang dimanfaatkan tersebut. Kemudian pencarian obat-obatan ya, mulai dari riset dasar ya sampai kemudian pengujian ya dalam skala laboratorium. Kemudian dalam tahapan percobaan preklinik ya, dan kemudian percobaan atau uji coba tahap klinik, dan yang terakhir adalah uji edar, sehingga kita dapat secara pasti ya bioaktif apa yang bisa dimanfaatkan yang berasal dari hewan, kemudian memiliki khasiat tertentu untuk mengobati suatu penyakit. Seperti kita ketahui bahwa kelompok hewan baik vertebrata maupun avertebrata telah diketahui memberikan banyak kontribusi terkait dengan penemuan senyawa bioaktif yang berasal dari alam ya, yang memiliki potensi untuk dijadikan obat-obatan. Di sini terlihat bahwa kelompok Stylopora pistillata merupakan kelompok avertebrata, yaitu kelompok karang ya, cnidaria, yang telah berhasil dilakukan budidaya, sehingga produk dari jaringan, kemudian rangka maupun lendir yang dihasilkan oleh spesies tersebut yang diketahui ternyata memiliki kandungan simbiosis dari
mikroorganisme ya yang melakukan simbiosis dengan karang, sehingga banyak ditemukan senyawa-senyawa bioaktif yang diketahui di kemudian hari memiliki potensi untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Di sini juga kita lihat bagaimana aspek keberlanjutan dari Stylophora pistillata ini diperhatikan, sehingga tidak terjadi eksploitasi ya secara berlebihan. Pemanfaatan senyawa bioaktif pada kelompok vertebrata salah satunya adalah bisa ular, yang kita ketahui memiliki dua jenis protein. Yang pertama adalah protein yang bersifat enzimatik, dan yang kedua adalah protein-protein yang tidak bersifat enzimatik. Protein ini kemudian diteliti sehingga bisa diketahui apakah memiliki efek-efek tertentu ya, misalkan ada efek yang terkait dengan farmasi ya, mulai dari neuroreseptor, anti tumor ya, kemudian terkait dengan sinyal sel dan antimikroba. Dan saat ini sudah ada beberapa produk bioaktif dari bisa ular yang bisa ditemukan di pasaran, baik dalam bentuk yang sudah disepakati atau disetujui edarnya sebagai obat seperti captopril ya, ini digunakan untuk hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Sementara alfimeprase ini masih digunakan ya, atau masih dalam tahap uji klinik ya. Ini gunanya adalah untuk permasalahan pada arteri, penyumbatan arteri, dan ini masih dalam tahap evaluasi tingkat klinik. Bagaimana aspek konservasi dan bioprospeksi? Salah satunya adalah bagaimana peneliti kemudian mencoba ya mengurangi ketergantungan produk yang berdasarkan pemanfaatan secara langsung dari alam dengan cara menggunakan atau meniru komponen atau bioaktif yang ditemukan di alam, kemudian dilakukan sintetik atau menjadikan hewan-hewan yang berkerabat dekat dengan manusia sebagai hewan uji ya. Biomimetik ini merupakan tools yang revolusioner ya, sehingga bisa digunakan untuk mempersingkat ya, artinya pengujian dari skala laboratorium ya, dengan menggunakan hewan uji ya, karena banyak sekali kegagalan ya ketika misalnya dalam skala laboratorium kemudian diuji dengan hewan model seperti tikus atau mencit. Sementara kalau kita menggunakan biomimetik, kita akan melihat bagaimana hewan-hewan yang sudah terseleksi itu menunjukkan suatu pola adaptasi ya, yang bisa menginspirasi peneliti untuk melihat bagaimana spesies tersebut bisa bertahan dari suatu penyakit, dan kemudian dilakukan penelitian terkait dengan mekanisme adaptasinya tersebut. Misalkan mencari tahu protein apa yang berperan dalam proses adaptasi tersebut, sehingga kemudian apakah bisa digunakan untuk misalkan pengobatan atau misalnya terapi anti aging di manusia. Itu bisa dilihat dengan melihat atau meniru apa yang sudah ada di alam. Demikian untuk materi biodiversitas dan bioprospeksi. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana kita memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati, terutama keanekaragaman hayati hewan ya, sehingga bisa terpenuhi aspek sustainability-nya.